Ada beberapa ciri-ciri ketika pinjol tersebut mau bangkrut, dan ketika pinjol tersebut bangkrut, hutang kita ya tentunya bisa lunas dengan secara otomatis. Nah, di sini ada 15 pinjol katanya itu mau bangkrut di tahun 2025. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang ada 15 pinjol yang akan bangkrut di tahun 2025. Lalu kemudian di sini juga saya ingin membahas terhadap yang namanya ciri-ciri pinjol tersebut akan bangkrut itu seperti apa. Nah, di sini saya pengen bahas ya. Tolong disimak baik-baik karena takutnya terjadi salah paham, karena jujur saya sendiri ya teman-teman semuanya ketika mau membuat video itu di sini saya ada tablet ya nih, kalau kalian pengen tahu mah ini sebagai dasar gimana saya itu cari referensi terlebih dahulu sebelum saya itu membuat video, entah membaca dari beberapa artikel yang terutama yang punya kredibilitas ya. Yang pertama kayak Liputan 6, CNN, CNBC, lalu kemudian situs OJK tentunya juga ya, Kompas dan yang lain sebagainya. Oke. Ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama itu mempunyai TWP yang sangat rendah atau tingkat wan prestasi gampangannya. Artinya dari banyaknya nasabah yang minjam itu banyak nasabah yang galbay. Itu pertama. Membuat TWP tersebut turun itu bisa berpotensi besar yang namanya pinjol tersebut bangkrut ya. Nah, ini yang menjadi dasaran gimana sih bisa menilai bahwasanya pinjol tersebut mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang pinjol itu berpotensi bangkrut, mana yang enggak. Nah, tingkat TWP ini ya teman-teman semuanya, kemarin tuh beredar banyak yang namanya pinjol ini bakal bangkrut, Shopee bakal bangkrut, Aku Laku bakal bangkrut, dan yang lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa TWP-nya itu rendah, artinya pinjol ini akan bangkrut. Nah, kalau kalian tahu ya, TWP itu nggak bisa dibocorkan secara publish juga. Jadi memang ini sebenarnya privasi. Ada yang mempublikasikan, itu biasanya adalah pinjol-pinjol yang memiliki hal yang bagus ataupun track record yang bagus gitu. Kalau yang jelek-jelek itu biasanya disembunyikan atau tidak dipublikasikan. Ya mana ada perusahaannya sedang bagus ya pasti dipublikasikan. Tapi kalau perusahaannya sedang jelek masa mau dipublikasikan, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Itu logikanya ya. Jadi kalau kemarin tuh ada yang dengar ataupun ada yang bilang bahwasanya pinjol ini TWP-nya rendah bakal bangkrut, itu adalah bisa dikatakan berita yang tidak benar ya teman-teman semuanya. Mana ada sih perusahaan yang ketika lagi jelek dia publikasikan. Kalau laporan kepada pihak OJK itu wajib, tetapi pinjol juga mempunyai hak bahwasanya perusahaan tersebut boleh dipublikasikan atau tidak, seperti itu. Nah, itu pertama. Lalu kemudian yang ketiga adalah pinjol itu banyak sekali aturannya sebenarnya. Ketika ada hal yang dilanggar itu bisa kena sanksi. Dari sanksi-sanksi tersebutlah bisa jadi ciri-ciri pinjol tersebut akan bangkrut. Tetapi masalahnya memang kalau di Indonesia ini ya jujur, nggak pinjol itu susah kena sanksi kalau nggak viral. Saya mau apa adanya aja ya teman-teman ya. Banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang di lapangan itu sudah melanggar dari aturan OJK, sudah keluar dari ketetapan, sudah keluar dari undang-undang. Artinya pinjol tersebut udah bangkrut, sudah selayaknya pinjol tersebut itu ditutup oleh OJK karena banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh pinjol tersebut. Nah, inilah yang paling susah teman-teman semuanya. Kenapa? Ya tahu sendirilah di Indonesia ya. Kalau nggak viral nggak bakal diproses, tapi kalau udah viral baru diproses, seperti itu. Nah, terus kemudian saya sendiri pengen menjawab terhadap pertanyaan teman-teman semuanya. Bang, gimana katanya tahun 2025 ini ada 15 pinjol yang bakal bangkrut atau bakal ditutup? Mengenai hal tersebut, ya kalau pinjol tersebut bakal ditutup atau tidak, saya sendiri belum tahu karena saya sudah mencari banyak sekali referensi bahwa itu tidak benar atau tidak pasti ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja pinjol-pinjol tersebut memang benar tutup, tapi kalau misalkan nggak ditutup ya sudah. Karena saya sendiri belum menemukan referensinya bahwa pinjol tersebut bakal bangkrut juga atau bakal ditutup. Ya kita berdoa sih pengennya pinjol itu cepat tutup ya. Jadi ini pertanyaan dari Instagram, ya lupa ya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Insya Allah nanti kalau kalian itu tanya ya saya usahakan bantu jawab dengan menggunakan video ya teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, jadi untuk masalah ciri-cirinya hanya dua aja. Kalau masalah lebih detail dan juga lebih dalamnya ini sangat susah teman-teman ya, karena menyangkut peraturan-peraturan yang harus dibacakan. Kalau dibaca ya sekitar berapa ya, nyampe lah 2 jam videonya. Jadi terlalu panjang. Intinya dua, yang pertama mempunyai TWP yang rendah, yang kedua adalah pinjol tersebut telah melanggar aturan, lalu kemudian yang ketiga ya gampangannya sih ya
banyak nasabah yang galbay aja lah, atau pinjol tersebut punya reputasi keuangan yang buruk, baru nanti itu pinjol tersebut bakal ditutup atau bisa dikatakan pailit atau bangkrut ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan ini. Kalau kalian mau tanya boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.